Halo sahabat liuk-liuk, berjumpa kembali bersama kami MK Bonsai. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba memprogram bahan bonsai beringin menjamin. Kita tinggal melakukan programan ulang ya. Dan ada batang yang seharusnya diwiring karena posisi atau pertumbuhannya cenderung ke atas. Untuk itu simak dan tonton video selengkapnya untuk mengetahui informasi yang kita berikan. Untuk langkah awal kita rapihin dulu ini bekas potongan yang kemarin, karena pas kita ngepres cabang alangkah baiknya disisakan ya. Dan sekarang pertumbuhan cabangnya udah pada tumbuh, jadi si bekas presannya itu kita rapihkan. Soalnya kalau kita langsung dipres sesuai mata tunas, nanti dikhawatirkan malah si mata tunas tersebut terganggu. Untuk penampakan awalnya seperti gini ya sebelum kita pruning. Jadi bahan bonsai beringin menjamin ini kita rencana akan kita proses bogel atau demek ya. Jadi di bawah 30 cm kita bikin bahan bonsai atau bonsai yang mini aja untuk menghemat tempat karena tempat kita terbatas, jadi mau gak mau kita harus mengolah atau memprogram bahan bonsai yang kecil-kecil. Dan memang untuk perawatan bahan bonsai yang kecil sejenis demek atau bogel membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang super ekstra ya, dikarenakan kita untuk pengarahan cabangnya tidak bisa, atau ada kalanya tidak bisa menggunakan kawat, tapi melainkan memotong langsung dan memilih si tunas-tunas yang sesuai dengan harapan kita. Nanti kita akan mengarahkan cabang yang ini ya, cabang yang pertama untuk rantingnya, karena posisinya terlalu tegak ke atas, jadi nanti kesan kurang bagus, terkecuali kalau di bagian pangkal atau di bahan bonsai yang ukurannya besar. Kita lanjut pruning aja supaya lebih terlihat ya karakternya, dan memudahkan untuk kita menentukan pergerakan di cabang-cabang. Sebenarnya ini cabangnya masih super kecil ya, sapu lidi pun ini masih besaran sapu lidi, tapi nggak apa-apa lah, kita berjuang dengan hal-hal kecil atau bahan-bahan kecil. MK Bonsai cenderung bahannya masih nol bahan lah ya, masih pada kecil, masih masih proses dari nol ini ya. Jadi gimana ya, semangat aja lah pokoknya. Mungkin sekarang kita bahannya kecil-kecil tanpa ada seni-seninya gitu ya, tapi next time 2 tahun 3 tahun kemudian kita bisa menikmati dan tersenyum mengingat proses yang telah kita lewati. Untuk itu semangat terus untuk sahabat semua, kita satu selper dengan bahan-bahan yang kecil, dengan bahan-bahan yang baru kita temukan. Semangat dan semangat.
Jadi untuk proses pruning di bahan bonsai kecil ya atau mini demek ya, ternyata proses pruningnya lumayan susah ya. Jadi kita harus menggunakan gunting yang kecil. Saya menggunakan gunting besar ini. Gunting seng yang saya beli di material. Untuk kekuatannya gunting ini bisa diandalkan, bisa diasah pula. Jadi kalau udah tumpul-tumpul kita asah dan jos kembali. Kita bisa lihat ya untuk percabangannya sangat kecil dan lumayan menyita kesabaran. Kalau menggunakan 2 jari pun ya yang satu harus ditarik dulu, kalau kenceng-kenceng nariknya takut patah. Jadi untuk sahabat liuk-liuk, sahabat bonsai, dan untuk saya pribadi harus benar-benar ekstra sabar, dan hasil nanti tidak akan sia-sia untuk membayar kesabaran kita. Untuk seni proses dalam pembuatan atau programan bahan bonsai, ya memang mungkin kita tidak ada yang bisa kita nikmati ya. Terkadang kita selesai memprogram suatu bahan bonsai dan hasilnya belum apa-apa gitu, nggak bisa membuat kebanggaan untuk diri kita, jangankan untuk orang lain ya, untuk diri kita pun kita pas ada kalanya kita itu merasa apa sih gitu, apa yang bisa kita nikmatin, apa yang bisa kita jual. Tapi di balik itu, seiring berjalannya waktu, kita bisa menikmati hasilnya. Bahasanya si proses yang kita lewatin, begini hasilnya gitu. Ada kalanya kan kebanyakan orang tidak mau melewati atau tidak mau dengan prosesnya. Nah, dengan seni bonsai mengajarkan bahwasanya sesuatu hal yang besar, sesuatu hal karya atau apapun itu pasti melalui proses gitu. Ada kalanya si proses itu tidak nampak si hasilnya. Ada kalanya proses itu jangan kata membuat kebanggaan, malah ada sisi negatif yang kita terima dari teman sekitar. Tapi kita terus berjuang terus dalam proses tersebut. Karena kalau kita berhenti di proses tersebut, kalau kita menyerah di proses tersebut, maka mimpi atau hasil akhirnya akan hilang seketika. Tapi kalau kita terus berjuang dengan proses tersebut, terus kita berusaha untuk menggapai mimpi, paling tidak kita mempunyai harapan kelak kita. Semangat untuk sahabat semua, para pecinta seni proses, para pecinta seni bonsai. Kita dalam suatu keadaan yang sama. Kalian tidak sendiri dan saya pun tidak sendiri. Kita pasti bisa untuk melewati ini semua. Mungkin itu aja sahabat liuk-liuk, sahabat MK Bonsai, sekilas motivasi. Ya mungkin motivasi untuk saya sendiri ya. Atau kalau sekiranya bermanfaat, kita bisa ambil hikmahnya dari apa yang saya sampaikan. Dan untuk programan bahan bonsai Beringin Benjamin, kita bisa lihat untuk proses untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Dari percabangan cabang pertama, kedua, dan perantingan yang ke atasnya bisa kita lihat. Jadi tinggal menunggu pembesaran si cabang dan merapatkan perantingan-perantingannya.
Next time kita kumpul bersama, kita ngopi bersama sambil kita bercerita dari proses kita masing-masing dan sambil menikmati hasil dari proses yang telah kita lewati. Dan kami MK Bonsai mohon pamit undur diri untuk programan bahan bonsai beringin Benjamin kali ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang selalu setia bersama kami dari awal sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya harap dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen dan share. Untuk itu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.